Amanat Undang-Undang Desa adalah komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan desa. Pemerintah diminta tidak menjadikan komitmen ini sekedar gula-gula yang manisnya sesaat. Hal ini disampaikan Ratna Juwita dalam rapat panja kebijakan transfer ke daerah RAPBN 2024 di Banggar DPR RI. Coba kita evaluasi lagi Pak Dirjen. Dana desa itu sepertinya kalau mau dinaikkan itu kayak cuma dikasih gula-gula gitu. Kita ingat lagi ya, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Tolong digarisbawahi itu kata-kata melindungi dan memberdayakan. Ratna menegaskan dana desa telah terbukti nyata memberi kontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Secara tegas, ia pun meminta agar di kisaran dana desa dapat diputuskan di angka 80 triliun dan tidak turun naik seperti di tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang tadi saya menyampaikan di rapat panja transfer keuangan daerah dan dana desa bahwa kita harus memiliki keberpihakan terhadap daerah termasuk desa yang ada di dalamnya untuk memperkuat komitmen kita terhadap desentralisasi. Jadi kalau misalnya kita sudah punya semangat desentralisasi, itu juga harus ditunjukkan lewat keberpihakan fiskal yang selama ini menurut pemahaman kami itu belum terpenuhi. Contoh di tahun 2023 saja TKD hanya sebesar sekitar 814 triliun dari 3.600 triliun APBN yang kita miliki. Artinya bahwa daerah hanya diberi 22% dari keseluruhan anggaran. Padahal kita tahu kalau misalnya Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ada 74.957 desa loh. Sehingga kami meminta kepada pemerintah agar lebih mengutamakan kekuatan ekonomi untuk ke desa-desa. Jadi kita minta paling tidak, kalau tadi kan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah sudah menyampaikan kepada kami kalau TKD di 2024 nanti direncanakan sebesar 815 sampai ke 845 triliun, sehingga kami meminta paling tidak ada 10% dari seluruh TKD itu yang diperuntukkan untuk dana desa. Jadi kisarannya minimal 80 triliun atau bisa lebih. Tadi juga sudah disampaikan beberapa indikator yang menunjukkan bahwa bagaimana kita bisa melawan pandemi itu juga berawal dari desa gitu. Ternyata penggunaan anggaran desa dan dana desa itu terbukti sangat mampu untuk menolong masyarakat dalam masa-masa sulit begitu, sehingga kita meminta paling tidak ini adalah bentuk apresiasi sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.